Permisi Waalaikumsalam, Bu Bu. Elga. Ya, Oke, Ibu sibuk Bu. tidak. Kenapa itu Bu Cindy? Saya minta waktunya sedikit boleh? Boleh. Ya, baik Ibu Elga, terima kasih. Jadi gini Bu, saya nih mau cerita sedikit tentang kondisi kelas, di mana Ibu tahu Kelvin? Tahu Bu. Kenapa dia Bu? Kira-kira? Nah, Kelvin ini kan anaknya kurang fokus ketika belajar, ya Hmm, kan? Nah, ya. itu. Jadi saya datang sini mau sharing itu. Jadi setiap setiap pembelajaran si Kelvin ini tidak bisa mengikuti dengan baik karena anak itu kurang fokus. Sebenarnya anaknya pintar, tapi kurang fokus itu. Seperti itu, Oh, Bu. oh begitu. Jadi di sini Ibu ingin sharing mengenai ada anak yang terlalu aktif, terus sering mengganggu kawan, Ya. dan tidak fokus gitu. Sebenarnya anak itu pintar. Jadi kira-kira Bu, Hmm. dari cerita Ibu tadi, apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita hari ini? Nah, saya ini mau dapat solusi gimana sih agar si Kelvin ini bisa fokus dalam belajar, jadi tidak ganggu teman. Jadi memang fokusnya untuk belajar aja saat di kelas itu gitu. Oh gitu, Ibu ingin dapat solusi agar anak itu bisa fokus. Kalau boleh saya minta, Ibu bisa menceritakan mengenai bagaimana sikap si Kelvin itu di kelas lebih rinci gitu. Oke, Bu. Nah, si Kelvin ini dia Hmm. kalau di kelas itu diam nih untuk 10 menit pertama ya. 10 menit pertama itu Hmm. anak ini diam, tapi ketika udah 10 menit atau 15 menit lah maksimal, itu dia suka ganggu temannya. Jadi belajar pun tak fokus, disuruh fokus itu tak mau. Jadi ganggu jalan ke sana, jalan ke sini, ganggu temannya. Nah, setelah terganggu gitu kan jadinya yang lainnya dengan satu yang nggak fokus, yang lainnya pasti terganggu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, jadi sehingga pembelajaran itu saya rasa tidak sampai dengan maksimal gitu karena kondisi kelas yang sedemikian gitu Bu. Oh begitu, jadi gara-gara adanya si Kelvin ini karena dia terlalu aktif mengganggu kawan, jadi kondisi kelas jadi kurang kondusif ya Bu ya. Jadi gini Bu, Iya, menurut Ibu kira-kira kenapa si Kelvin itu bisa seperti itu? Apa yang membuat dia terlalu aktif, tidak fokus di kelas? kalau menurut saya setelah saya lihat ya Bu ya, Hmm, eh, mungkin anak ini tidak tertarik dengan pelajaran saya ya. seperti itu. Tidak tertarik dengan pelajaran saya, terus mungkin dia tidak apa ya namanya minat dia untuk belajar sehingga minat belajar dia tuh tidak ada gitu Bu, tidak Hmm. belajar ini sih gitu gitu sih. Atau setelah saya lihat-lihat entah saya takutnya saya pula yang kurang ini kan Bu, kurang apa namanya kurang kurang apa sih kurang menguasai pembelajaran, kurang kurang inovatif dalam belajar seperti itu Bu. Ya, jadi Ibu merasa mungkin di pembelajaran Ibu kurang kreatif, kurang inovatif, kurang membuat pembelajaran yang bikin minat si Kelvin itu fokus ya Bu ya. Jadi Ibu eh, Ibu rasa nih si Kelvin itu inginnya belajar seperti apa gitu di kelas? Eh, saya Senangnya apa ya? diperlakukan seperti apa dengan Ibu? Nah, kalau tenangnya itu ketika saya libatkan langsung Bu, seperti matematika ya. Kalau Oh, matematika itu kan anak ini tertarik sekali. Makanya kalau matematika kan saya sering tuh, ayo nomor berapa yang jawab. Dia aktif, dia bisa. Aktifnya itu memang memang tersalurkan ya dengan dia maju ke depan menjawab soal-soal itu. Itu dia untuk matematika boleh lah walaupun tidak fokus tapi ketika saya libatkan dia langsung dia mampu gitu. oh berarti menurut Ibu dia senangnya ketika dia dilibatkan secara langsung di dalam pembelajaran. Iya. Nah, hal itu sudah Ibu lakukan atau tidak? Kalau itu baru di matematika aja sih Bu. Baru di pelajaran matematika. Nah, Bu, sebelumnya ada tidak hal yang sudah Ibu lakukan untuk anak itu bisa fokus di dalam pembelajaran? Eh, saya nasihati Bu. Jadi Oh, saya menasehati terus 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 ya. Seperti biasa 10 menit itu mhm. ya udah 10 menit 15 menit lah maksimal
Udah, kalaupun enggak dia nanti tanya jam berapa istirahat, Mem. Nah, macam gitu kan. Oh gitu. Berarti Ibu sudah mencoba ya, udah bagus, sudah mencoba menasihati dia, tapi, tetap saja dia mengulangi hal yang, seperti sebelumnya. Nah, kira-kira itu bisa diterapkan lagi tidak? Saya rasa Menasihati kalau dia kalau di strategi itu iya, Bu. Kayaknya tak bisa lah, Bu, karena udah pernah saya cakap kan, udah berulang-ulang saya kasih tahu, berulang-ulang nasehatin, tapi ya sama aja, berarti kan itu tidak efektif. Oh gitu. Jadi Bu, kira-kira Bu, si Kelvin ini Bu, sikapnya dari, rentang skala 1 sampai 10, kira-kira pada angka berapa nih sikap si Kelvin itu menurut Ibu? Sepertinya 4 lah, Bu, karena cuma satu satu pembelajaran kan dia bisa Oh bisa yang fokus. bukan bisa Jadi terlibat kira-kira langsung, 4. 4. Jadi kira-kira berada di angka 4. Jadi Ibu nanti ingin meningkatkannya di angka berapa? Kalau bisa sih semuanya, Bu, ya, maksudnya semua pelajaran, tapi itu sepertinya kalau langsung agak sulit ya, Bu. Jadi saya coba dulu ke skala 7, Bu. Dari Di skala 10 itu 7. 7 lah, iya. Sudah bagus itu ya Gitu. kalau udah di skala 7. Jadi Ibu, untuk meningkatkan, perilaku si Kelvin ini ke skala 7, usaha atau strategi apa nih kira-kira yang udah Ibu pikirkan akan dilakukan? Tuh, ada tidak? Tadi ada, Bu, tadi saya sempat terpikir kalau gimana saya libatkan lah langsung peserta didik. Jadi libatkan teman sejawat untuk apa namanya membantu agar Kelvin ini fokus gitu terhadap pembelajaran gitu. Selain itu saya ada dua, Bu. Tadi melibatkan Ya, teman satu. sejawat, yang kedua itu karena saya merefleksi diri karena itu kalau memang salahnya di saya kan berarti saya harus mengupgrade diri, Bu, mengupgrade kemampuan saya dalam Mhm. mungkin membuat media interaktif, langsung melibatkan anak dalam proses pembelajaran seperti itu agar apa namanya pembelajaran secara berpihak pada anak itu terwujud gitu, Bu. Oh, jadi, udah ada 2 strategi yang akan Ibu lakukan ini ya, Bu, ya. Yang pertama Ibu Ya. libatkan teman sejawat dia agar bisa memotivasi, jadi teman curhat si Kelvin agar dia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua itu Ibu, sebagai guru tadi introspeksi diri atau refleksi diri, mana tahu salahnya di Ibu gitu ya, Bu, ya. Ya. Seperti, mungkin, kurang cocok, apa, media pembelajarannya, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi Iya, iya, benar. Yang ingin Ibu lakukan pertama kali apa nih? Saya coba libatkan anak, Bu. Jadi saya tuh berkolaborasi dengan anak-anak di kelas untuk menjadi tentukan satu anak untuk teman sejawat Kelvin ini. Biasakan omongan anak itu lebih bisa tercapai ya, Bu, ya. Maksudnya lebih mudah dicerna dengan anak itu sendiri seperti itu. Kira-kira Bu, anaknya siapa Bu yang akan Ibu libatkan? Kalau sejauh ini yang saya lihat itu ada namanya Rofi, Bu. Rofi ini juga dekat sama Kelvin, juga Ya. bisa selain Kelvin anaknya tipe mengayomi. Nah, dia Oh, sabar juga gitu. jadi Seperti itu. si apa tadi namanya? Rofi, Kelvin atau Yang teman sejawatnya tadi Ro apa? Rofi, Ah Rofi, ya, Bu. Rofi. Kira-kira kapan Ibu akan menemui Rofi untuk membantu Ibu dalam apa merubah sikap si Kelvin tadi? Oh, baik. Nanti selesai ini kebetulan kan anak-anak belum pulang, tapi jam saya sudah selesai. Saya bisa panggil Rofi ke kantor. Jadi besok bisa saya terapkan untuk yang teman sejawat. Seperti Oke, itu. berarti Jadi, secepatnya Ibu ya. Ibu ya akan benar. melakukan praktik baik itu. Nah, kalau yang itu Bu, pembelajaran yang interaktif tadi Bu, kira-kira siapa yang dapat Uh, membantu Ibu? saya libatkan kembali anak-anak serta guru-guru mapel, Bu. Jadi Oh, gitu. adanya kerjasama kan antara antara saya, Mhm. anak-anak di kelas serta guru-guru mapel seperti itu. Jadi biar Seperti apa searah lah, Bang. seperti apa Bu, itu bentuk kerjasamanya kira-kira? Misalnya dalam pelajaran contohnya PJOK kan, Oke. PJOK tentang tentang gerak lokomotor. Nah, itu kan ada hubungannya dengan organ gerak, Bu. Jadi biar Nah, ya. saya kolaborasi dengan uh, guru PJOK itu sendiri untuk menyocokkan materi kami seperti itu.
Oke, luar biasa Bu, sangat apresiasi sekali itu usaha yang akan Ibu lakukan. Yang pertama tadi apa melibatkan teman sejawatnya Bu ya, yang akan dilakukan sifatnya dan membuat pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan Iya. siswa dan juga rekan sejawat tadi. Iya. Nah, saya sangat memberikan apresiasi untuk apa yang Ibu rencanakan. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari sesi pembicaraan kita hari ini? Sebelumnya saya rasa kemarin awalnya tuh agak pusing ya Bu karena permasalahan ini. Setelah sesi ini saya serasa plong gitu. Jadi saya dapat solusi dari pembicaraan kita hari ini. Ternyata anak yang tidak fokus itu kita bisa libatkan teman sejawat, dan salah satunya tugas guru adalah merefleksi diri. Nah, tugas guru untuk mengupdate diri agar bisa membuat media interaktif, menciptakan kondisi kelas yang senyaman mungkin sehingga anak bisa fokus belajar. Ya, Bu. Lalu dan tujuan pendidikan itu apa? Berpihak pada anak itu dapat terwujud. Ya Bu, bagus sekali rencana Ibu tadi ya. Saya tunggu Bu praktek baiknya nanti di Baik Ibu. saya tunggu secepatnya praktek baik yang Ibu lakukan. Nah, nanti saya ingin nih dengar cerita Bu Cindy mengenai praktek baik Ibu tadi. Nanti kita bertemu ya Bu ya, akan melakukan diskusi lagi sekitar beberapa hari lagi. Bagaimana, apakah sudah ada perubahan tingkah laku si Kelvin itu tadi? Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu sudah mengapresiasi rencana saya. Jadi saya pun bergerak tidak ragu-ragu karena sudah dapat dukungan dari Ibu. Seperti itu, dapat solusi juga dari Ibu. Makasih banyak Ibu. Ya sama-sama, saya tunggu ya Bu ya Cindy ya. Nah sekarang sesi diskusi kita sudah selesai. Terima kasih Bu Cindy. Baik Ibu, selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Saya permisi ya Ibu, kembali ke kantor. Terima kasih Bu Elga. Iya Bu. Boleh Bu, silakan. Terima kasih Bu atas waktu yang disediakan. Terima kasih. Ya, kenapa tuh Bu? Jadi gini Bu, saya ingin diskusi dengan Ibu terkait gini, saya kan tahun ini ditugaskan mengajar di kelas 5. Jadi saya melihat di tahun lalu rapor mutu pendidikan sekolah kita itu kan merah Bu. Jadi pas saya sekarang mengajar di kelas 5, saya tak ingin hal itu terulang lagi. Saya ingin ketika saya mengajar kelas 5 sekarang ada peningkatan rapor mutu pendidikan kita nantinya. Seperti itu Bu. Oke, baik Ibu. Sebelum itu saya mau tanya, nah tujuan Ibu apa tuh? Apa yang ingin Ibu peroleh dari percakapan kita siang ini? Tujuan saya mau mendapatkan solusi bagaimana saya cara meningkatkan rapor mutu pendidikan sekolah kita ini. Apa cara-caranya, apa strateginya, seperti itu Bu, yang harus saya lakukan. Oke, baik. Ingin menaikkan rapor mutu kita ya. Kebetulan memang rapor mutu kita kemarin itu merah ya Bu ya. Nah, terus kalau saya boleh tanya nih Bu, menurut Ibu lah, bagaimana sih indikator keberhasilan pada rapor mutu itu Bu? Jadi gini Bu, menurut saya kan kalau mau rapor mutu itu meningkat, jadi kita lebih meningkatkan pemahaman anak, terutama mengenai literasi dan numerasi, seperti itu Bu. Oke, meningkatkan pemahaman anak, baik itu literasi dan numerasi ya Bu ya. Nah, lalu gini, kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi nih? Ibu kan sudah mengajar nih kan sekarang di kelas 5 ya, udah berjalan kurang lebih 3 bulan ya Bu. Nah, terkait tentang literasi, tentang numerasi, itu kendala apa yang Ibu hadapi sekarang?
ketika di kelas kan, saya, sudah mencoba mengajarkan literasi dan numerasi tersebut. Jadi, saya rasa kenapa kurang maksimal gitu, kurang optimal saya, itunya, karena kan ada sebagian anak yang tidak fokus, ada yang fokus gitu. Jadi ada yang sebagian dapat, ada yang sebagian tidak. Jadi seperti itu, Bu, kendalanya ada nanti gangguan-gangguan. Mungkin karena anak tuh capek seharian sekolah gitu kan, dari Oke, pagi. berarti karena berarti kendala yang Ibu ini sekarang adanya anak yang bisa ada yang cepat tangkap, ada yang tidak cepat tangkap seperti itu ya Ibu. Nah, kira-kira nih ya, itu hasil apa gimana ya? Faktor apa yang mempengaruhi itu? Jadi kan ada tingkatan anak tuh yang mampu cepat tangkap, Mhm. ada yang tidak tangkap. Nah, itu faktornya apa? Faktor yang mempengaruhi. Kalau Mungkin tadi, dari Bu, seperti saya ceritakan tadi kan, anak-anak itu kan, sudah belajar dari pagi gitu kan, tiba-tiba saya mm, memasukkan pelajaran, mengenai literasi numerasi. Jadi kan mungkin orang tuh udah jenuh dari belajar dari awal, seperti itu. Jadi kan ada yang oke bisa Ibu. fokus dan tidak. Oke, itu Ibu mengalami kesulitan. Iya, Kira-kira kesulitan Ibu apa saja yang sudah Ibu jumpai selama 3 bulan ini? Kesulitan, kesulitannya anak itu iya, memahami, sebagian anak kurang memahami masalah, eee, oke, cara kurang memahami memahami literasi masalah. dan, numerasi tadi, Bu. Oke, itu ada hubungannya berarti dengan gaya belajar ya, Bu, ya? Iya, Bu. Benar ya? Nah, Mhm. gitu. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu nih kalau, untuk meningkatkan rapor mutu itu cara apa udah Ibu lakukan sejauh Cara ini? sejauh ini tadi kan, saya setiap hari, melatih anak untuk menyelesaikan soal soal numerasi dan literasi, tetapi kurang optimal masih, Oke. Bu. Nah, iya, itu apa lagi? Karena itu kan tadi Ibu sudah melatih anak kan, sudah Mhm, iya, melatih, sudah heeh. memberi latihan, tapi kurang optimal. Nah, tindak lanjut apa lagi nih untuk agar aksi konkret Ibu ini lebih bisa? Kan Ibu ingin mutu pendidikan, rapor mutu pendidikan kita adalah peningkatan, sudah tidak merah. Nah, Jadi aksi Ibu jadi apa kira-kira? rencana saya ke depan, Bu, ingin membuat bimbingan bimbingan belajar numerasi dan literasi itu di kelas sore gitu, Bu. Jadi kan anak-anak kan Oke, sudah pulang, jadi baru, datang lagi ke sekolah untuk belajar mengenai numerasi dan literasi. Tetapi Bu, saya akan membagi, mereka menjadi 2 kelompok. Tadi kan ada yang anak sebagian yang masih belum belum memahami secara menyeluruh tentang literasi dan numerasi dan ada yang sudah gitu. Jadi saya bagi 2 kelompok, Bu, biar oke, nanti Bu. kan, Berarti lancar proses, belajarnya gitu. benar, berarti udah Ibu udah mengidentifikasi dulu ya sebelumnya kan untuk membuat. Nah, itu ketika di luar jam pembelajaran Iya, di berarti ya luar kan jam sore hari. pembelajaran, Bu. Oke. Baik. Nah, ini saya apresiasi sekali ya karena Ibu sangat loyalitas terhadap sekolah kita demi kemajuan sekolah kita. Ibu rela nih meluangkan waktunya. Nah, lalu dalam program kegiatan Ibu ini eh kalau di sore hari apa yang harus Ibu persiapkan? Jadi di sini kan karena saya udah membagikan 2 kelas, Bu, mungkin saya Oh, ingin berkolaborasi dengan, rekan sejawat gitu, Bu, dalam oke, membantu saya berkolaborasi. untuk, mengajarkan, 1 kelas lagi gitu. Dia kan ada tadi saya bagi 2 kelas. Ya, berarti itu secara bergantian gitu, Bu, Iya, atau seperti apa? secara Oke. bergantian boleh misalnya saya tentang literasi atau yang guru satu lagi tentang numerasi gitu. Oke, saya setuju sekali, Bu. Saya sangat mengapresiasi ya, Bu, dengan program yang ingin Ibu lakukan. Lalu Mhm. uh, bagaimana nih menurut Ibu? Kira-kira kalau Ibu lakukan itu keberhasilan yang bisa Ibu ukur tuh seberapa persen? Berapa persen gitu dari sebelumnya kan kita merah nih. Jadi kira-kira berapa lah skalanya untuk Eee, menaikkan itu? Sebelumnya saya rasa kita berada di skala 40 gitu, Bu, ya. Tapi saya ingin Hmm. menaikkan ke skala 75. Saya rasa saya mampu untuk menaikkan lapor mutu kita ke skala 75, Bu.
75. Luar biasa ya Bu Elga. Memang kebetulan kan saya pilih Bu Elga juga sebagai guru kelas karena guru kelas 5 ya. Karena saya tahu kemampuan Ibu luar biasa dan saya sangat mengapresiasi rencana Ibu dan usaha Ibu untuk menaikkan rapor mutu kita dengan membuat program tambahan pada anak-anak dan juga berkolaborasi ya tentunya tadi dengan orang tua, dengan rekan guru itu salah satu kunci keberhasilan juga dengan adanya kolaborasi dan kerjasama itu. Nah, lalu Baik, Bu. setelah Ibu lakukan ini, ya baik. Seberapa besar nih komitmen Ibu untuk menaikkan, untuk melaksanakan kegiatan itu, program itu seberapa besar komitmen Ibu? Tentunya komitmen saya 100% ya Bu ya, full gitu. Karena Luar biasa. jadi yang pertama kali yang saya jaga mengenai komitmen ini yaitu konsisten saya dalam melaksanakannya. Jadi kan nanti les itu kan di jadwal. Jadi kan saya harus konsisten dengan jadwal yang saya sudah berikan kepada anak-anak didik saya. Oke, berarti Ibu berkomitmen untuk terus berkonsisten ya dengan program yang sudah Ibu rencanakan, juga berkomitmen juga dengan kolaborasi itu. Oke, saya rasa program Ibu sampaikan tadi, solusi yang Ibu sampaikan tadi sudah bagus ya. Saya apresiasi itu luar biasa sekali. Nah, setelah kita percakapan ini, proses ini apa yang Ibu rasakan? Jadi kan setelah melakukan coaching ini saya rasa sudah cukup tenang Bu, sudah menemukan solusi mengenai permasalahan saya, terutama masalah rapor mutu pendidikan. Saya kan ingin meningkatkan rapor mutu pendidikan sekolah kita. Saya sudah menemukan jalan keluar. Terima kasih banyak Bu Cindy. Yaitu tadi ada 2 strategi yang akan saya lakukan, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melakukan bimbingan dan saya melakukan bimbingan tambahan ketika sore harinya. Oke, berarti sudah bagus langkah Ibu dengan ingin menaikkan mutu rapor mutu kita dengan cara membuat program tambahan tentang literasi dan numerasi serta berkolaborasi dengan rekan-rekan lainnya ya Bu ya, rekan-rekan guru lainnya. Baik Ibu. Kira-kira sudah plong ya Bu? Tadi Ibu sampaikan sudah plong banget ya. Bincang-bincang hari. Oke, baik Ibu. Nah, ini nih, sekarang Ibu kira-kira saya memperoleh laporannya kapan ya, Bu? Maksudnya setelah program ini terjalani, terus saya bisa dapat laporan Ibu itu kapan untuk tindak lanjut ke depannya? Jadi kan kalau misalnya rencana saya kan akan saya laksanakan dalam minggu depan nih Bu. Jadi kalau misalnya hasilnya mungkin ketika anak selesai ujian dan rapor mutu pendidikan kita keluar nantinya. Oke, baik. Berarti Ibu segera secepat mungkin ya ini ya, minggu depan sudah mulai start. Iya, setelah Pak. rapor mutu, gimana Bu? Iya Bu. Oke, ya benar ya. Setelah rapor mutu keluar itu kita bisa lihat hasilnya. Oke, saya rasa Ibu juga sudah menemukan solusinya juga dari permasalahan Ibu. Nanti jika ada perlu tanda tangan atau perlu proposal dan sebagainya, Ibu bisa hubungi saya kembali ya untuk nanti saya akan segera ACC memberikan tanda tangan itu agar program yang Ibu rencanakan dapat berjalan secepat mungkin. Ya, baik Bu, terima kasih atas dukungannya Bu. Saya sangat senang sekali Ibu mengapresiasi saya. Terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Oke, baik Ibu Elga. Semangat terus mengajar kelas 5, jangan putus asa ya Bu Elga. Baik, Luar Bu. biasa. Baik Bu, saya permisi dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.